Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarana bil ihsan ila al yatama wa usalli wa sallim ala khairi man salaka ala tariqil huda sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna Allah jalla ala yaqulu fi kitabihil karim kalla bal la tukrimuna al-yatim wa qala aidan wa amma al-yatima fala takhar. Qala sallallahu alaihi wasallam man masaha ala ra's al-yatim lam yamsahu illa lillah fama marra biyadihi sya'ratan illa kana lahu hasanah atau kama qalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim sadaqa rasuluhul karim nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin wal mukarram wal muhtaramah, para asatidah, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para santri Darul Futuh yang mudah-mudahan kita semuanya pada malam ini mendapatkan curahan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Jalla Ala. Bil khusus hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah menambah keberkahan daripada majelis kita pada kesempatan malam ini. Di malam yang mulia ini, para cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Habib Ahmad ibn Al-Habib Muhdar Maula Aidi, Al-Habib Syarif Basyiban, wakadzalika Al-Habib Syekhan ibn Al-Habib Husain Al-Kaf, yang merupakan juga santri di pondok pesantren Darul Futuh ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau ini kampung kita jadi semakin berkah insyaallah. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Darul Futuh juga semakin berkah insyaallah dan mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga yang hadir pada kesempatan kali ini Al-Ustaz Abdul Razak wal Ustaz Khalid, yang beliau-beliau ini adalah guru-guru yang mengajar anak-anak kita di sini, yang alhamdulillah mengajar dengan penuh keikhlasan. Biar kata mungkin kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk beliau-beliau ini sebagai ganti atas letih lelah payahnya serta waktu, pikiran dan ilmunya untuk jauh-jauh datang ke sini. Ustaz Abdul Razak rumahnya ini di Rawa Lumbu kalau tidak salah. Ustaz Khalid rumahnya di Bantar Gebang. Kesini Bu ngajar anak kita. Alhamdulillah pakai motor malam-malam datang, pulangnya juga malam-malam. Itu beliau-beliau ini kalau bukan karena didorong keikhlasan, gak akan jauh-jauh datang melangkahkan kakinya ke sini dan menyempatkan dirinya untuk hadir di sini di tengah kesibukan beliau-beliau. Di samping juga Habib Syarif Basyiban, juga beliau orang yang sibuk tapi menyempatkan diri untuk mendidik anak-anak kita alhamdulillah. Dan beberapa ustadz yang lain yang juga kebetulan pada hari ini izin tidak ikut hadir, Ustadz Zidan, kemudian juga Ustadz Syamsuddin, kemudian juga Ustadzah Bella yang juga mengajar daripada putri-putrinya, yang walaupun beliau datang kadang-kadang yang hadir cuma 2 orang ya, kadang-kadang yang nongol cuma seorang. Ayo aja ngobrol berdua tuh Ustadzah sama muridnya. Ayo. Ya memang begitu udah hukum dari sonanya begitu. Kalau ngaji itu kadang-kadang yang sempit peminatnya. Tapi kalau kita ngadain orkes gedong-brang pasti rame deh. Ngumpul semuanya, Kang Kacang ngumpul, Kang Serabi ngumpul, Kang Pancong ngumpul semuanya. Tapi kalau pas ngaji mah sepi. Emang dari sonanya begitu ayahnya. Makanya orang alim jarang. Ustadz, ustadzah, kiai jarang, karena emang susah untuk bisa mendapatkan ilmu itu, banyak godaannya, sehingga banyak orang yang akhirnya berguguran di tengah jalan saat menuntut
saat menuntut ilmu. Kita doain ya anak-anak kita yang pada belajar di sini semoga pada istiqomah. Nah, mudah-mudahan mereka ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam belajar dan menghafalkan apa-apa yang perlu mereka hafalkan, mempelajari apa-apa yang perlu mereka pelajari untuk bisa menjadi orang-orang yang betul-betul paham terhadap agamanya dan kelak akan menjadi orang yang memberikan pemahaman kepada orang lain terkait dengan agamanya. Mudah-mudahan mereka jadi ulama ul amilin insyaallah. Cuman ya tentunya sekali lagi nih, saya nggak bosan-bosan ini unggal bulan kita ngadain pengajian itu lagi yang saya ngomong. Mak-mak, bapak-bapak yang punya anak, yang anaknya ngaji di sini, tolong didorong anaknya untuk bisa hadir di sini. Kadang-kadang bocahnya belang bentong, kadang nongol, kadang kagak. Mentang-mentang di sini kobong. Namanya kobong kan santrinya santri kalong. Tahu kalong, Bu? Kalong. Nongolnya malam doang. Siangnya molor. Kan gitu ya. Namanya kalong, kadang nongol, kadang ngilang. Masuk di sini juga alhamdulillah, tapi ada beberapa santri kita yang istiqomah. Istiqomah tetap ngaji, tetap ta'lim. Mungkin yang istiqomah nggak banyak. Ada mungkin 15, nggak sampai 20 orang. Tapi mereka istiqomah. Walhamdulillah, yang istiqomah inilah kemudian yang Allah berikan kepada mereka kemudahan di dalam mempelajari apa yang perlu dipelajari dan kemudahan bagi mereka untuk menghafalkan apa yang perlu dihafalkan. Saya bilang sama anak-anak ini, nggak ada ceritanya orang alim, nggak ada ceritanya ustadz itu kagak ada hafalannya atau hafalannya sedikit. Di mana-mana yang namanya orang alim itu disebut orang alim karena hafalannya banyak. Makanya anak-anak di sini itu digeber untuk banyak hafalan. Hafalan hadis sekarang sudah kam hadisan ya nih? Kam? Hah? Wahid wa khamsun hadis. Sudah hafal mereka wahid wa khamsun hadis. Apa wahid wa khamsun, Bu? Ibu-ibu nggak tahu tuh. Anaknya udah pinter tuh. Wahid wa khamsun 51. Sudah 51 hadis yang kita berikan kepada mereka untuk dihafalkan. Yang masuknya rajin, hafalinnya rajin, 51 hadis mereka hafal insyaallah. Tapi yang masuknya belang bentong, hadis pertama hafal, hadis kedua agak ada. Hadis ketiga hilang. Hadis keempat kagak masuk. Hadis kelima agak ada catatannya. Hadis keenam nongol lagi. Hadis ketujuh ngilang lagi. Ujungannya dari 51 hadis paling yang hafal 3 doang. Karena sering hilangnya. Ya? Makanya itu anak-anak ini supaya nggak hilang hafalannya, kita minta mereka untuk bisa tampil di depan para hadirin sekalian untuk mengasah mental mereka. Ini bukan perkara yang mudah, Bu. Orang kalau sudah duduk dan berdiri di depan, berbicara di depan begini, apa yang mau diomongin tuh kadang-kadang hilang, ngeblank udah semuanya. Ngeblank semuanya. Kayak Pak RT tuh tadi tuh. Ngeblank dia. Udah siap, wah, yang mau disampaikan begini. Siap, begitu di depan ngeblank dah tuh. Jadi ini Pak RT ini kudu sering-sering tampil di depan ini, latihan. Biar nggak ngeblank, gitu ya. Nah, anak-anak kita juga begitu. Tiap bulan, ya itu tampil beda-beda anak. Sekarang 4 anak. Nanti insya Allah bulan depan kita panjang umur, sehat badan, ada rezeki, dan kita dikasih kesempatan, kita hadir lagi di sini. Insya Allah nanti tampil lagi 4 anak, 3 atau 4 anak lagi, bukan yang tadi tampil. Semuanya ini kita berikan pelatihan kepada mereka untuk bisa tampil. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu sendiri kalau kita bulan Ramadan sudah 2 tahun ini, anak-anak setiap malam mereka memberikan ceramah singkat di masjid di hadapan para jamaah tarawih. Ini memang satu hal yang kita biasakan kepada anak-anak supaya apa yang mereka pelajari itu bisa mereka pahami, bisa mereka sampaikan ke orang, dan itu sebetulnya bukan nasihat untuk orang lain tapi nasihat kepada diri sendiri. Ketika anak-anak ini ceramah, jadi orang jangan suka marah, jangan marah-marah baik kalau jadi orang. Kan begitu tuh. Ntar kan sama bapaknya begitu. Lu kemarin lu ngomong jangan suka marah, lu sekarang marah-marah mulu lu. Lu sendiri yang bilang kemarin jangan suka marah, lu jangan marah-marah gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi ini untuk
apa namanya? Untuk nasihat diri sendiri. Untuk nasihat diri sendiri. Yang suka misalnya jangan ganggu orang, ya, yang misalnya tadi bersedekah, yang tadi misalnya rajin sholat dan seterusnya, itu jadi nasihat untuk diri mereka sendiri. Nyuruh orang pinter banget lu nyuruh sholat, lu kagak sholat, belang bentong. Kadang-kadang begitu. Nah ini apa yang kita coba ajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah ini malam 10 Muharram. Besok insya Allah anak-anak kita puasa. Ya, ini ibu-ibu camkan nih, anak-anak kita ajarin puasa besok. Ntar malam yang mukim di sini sahur. Alhamdulillah ini kepala asrama di sini sekaligus koki, sekaligus kepala keamanan, sekaligus kepala asrama, sekaligus juga kepala kebersihan, kepala macam-macam dah pokoknya dia. Lengkap semuanya. Semua jabatan dipegang sama dia. Yang lain kagak kebagian. Alhamdulillah kita punya saudara Bang Dodi sampai sejauh ini, sampai rela Bu, banyak yang ngajak perawan kawin sama dia tapi dia kagak mau kawin. Ntar dulu katanya. Ini termasuk juga santri-santri yang di sini nih, yang perempuan-perempuan, akhwat-akhwat nih, godain Dodi mulu tuh. Cuman untungnya Dodi imannya kuat. Kuat. Ntar gue belum kelar ngurusin santri, katanya begitu. Iya. Walaupun iminnya nggak tahu dah saya tuh, tapi imannya kuat. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah jadi anak-anak kita dengan sebab Dodi ini agak keurus, makan paginya keurus, makan siangnya keurus, ya makan malamnya juga alhamdulillah keurus. Alhamdulillah anak-anak kita nggak ada yang kelaparan di sini. Kalaupun kelaparan anak-anak kita mah gampang tinggal pulang ke rumahnya kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang di kita ini ada 2 santri yang bukan anak kampung sini. Yang satu Habib Syekhon dari Tangerang, Pasar Kemis. Yang satu lagi baru masuk kemarin, ya, Ananda Ahdi, dia dari BJI Agus Salim, ya. Jadi ada 2 orang. Saya bilang sama Dodi, ente siap nggak nerima santri yang bukan orang Mali, yang bukan orang kampung sini? Jangan sampai anak orang telantar, jangan sampai anak orang kelaparan. Ini kudu diperhatiin. Kalau anak-anak sini sih lu kagak masak enak, dia tinggal pulang. Lah kalau anak orang jauh-jauh masa dia kudu jalan ke Pasar Kemis pulang minta makan emaknya. Kan begitu. Ini kudu siap-siap. Siap Zat? Ya sudah kalau siap. Karena memang kebetulan ada beberapa dari jamaah-jamaah kita yang kepengen anak-anaknya untuk mondok di sini. Makanya insya Allah doain ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita naikin ini ke atas. Insya Allah kita bangun ke atas, kita tambah kamar supaya kita bisa terima santri-santri dari luar, yaitu dari anak-anak khususnya anak-anak yatim dan duafa khususnya. Tapi kita tidak menutup siapapun yang mau belajar, karena intinya kita ini visi dan misi kita adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Siapapun yang ingin mengambil manfaat dari tempat ini, monggo silahkan. Saya tidak mengkhususkan kepada yatim dan duafa. Siapapun yang ingin mengambil manfaat dan ingin belajar di tempat ini, walaupun dia bukan yatim, walaupun dia bukan duafa, kita persilahkan. Soalnya kadang-kadang kampung kita sendiri kemauannya kurang. Ya Pak ya Bu, kemauannya kurang. Belajar sekali 2 kali, begitu dapat hafalan, dia purik. Besokannya kagak mau masuk lagi. Soalnya di sini hafalan rutin. Yang kagak hafal kadang-kadang disuruh push up, kadang-kadang disuruh squat jam, kadang-kadang suruh keliling lapangan. Cuman jangan mikir lapangan bola di stadion kan, Bu. Di sini ya elah lapangan sempit begini. Kadang suruh lari lapangan, ya kadang-kadang Abdul Khaizuran, kadang-kadang dipukul sabet pakai rotan, tapi insya Allah nggak akan sampai berbekas. Ya, ini sekedar satu iqab, satu motivasi untuk mereka supaya mereka betul-betul serius dalam belajar. Kita harapkan seperti itu. Nanti mungkin mereka sekarang ceramah di sini, di depan ibu-ibu, di depan teman-teman. Nanti mereka akan ceramah di mimbar masjid. Mereka nanti akan jadi khatib Jumat kita insya Allah. Jadi khatib Jumat kita nggak dari kampung mana-mana, tapi orang-orang kampung kita sendiri insya Allah yang jadi khatib Jumat. Demikian juga khatib sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, nggak perlu nyari kemana-mana. Anak-anak kampung kita sendiri yang bisa. Alhamdulillah sekarang santri kita sudah mulai naik pangkat dan naik tingkat. Yang tadinya kagak dianggap sekarang sudah mulai dianggap. Jadi Bilal sekarang.
Alhamdulillah tuh sudah mulai. Ntar lama-lama naik tingkatan. Sekarang juga saya perlu kasih tahu ibu-ibu bahwa sebagian anak-anak kita khususnya yang besar-besar sudah saya ajarkan mereka dan saya didik mereka untuk mulai belajar menjadi guru. Jadi yang besar-besar ini ya, yang sudah baca Qur'annya lumayan lancar, saya minta mereka untuk ngajarin yang kecil-kecil. Bukan sok pintar, bukan apa, tapi ini juga merupakan satu tahapan belajar mereka untuk bisa menyampaikan apa yang sudah bisa yang mereka pelajari kepada orang. Karena tujuannya begitu. Tujuannya belajar itu kan untuk bisa menyampaikan kepada orang apa yang kita pelajari. Ini namanya manhajut tabligh. Saya nggak perlu panjang lebar bicara di sini. Cuman yang jelas bapak-bapak ibu, alhamdulillah kita ada di 10 Muharram. Insyaallah anak-anak nanti sahur. Yang pulang ke rumah, ibu-ibu ingat-ingat bahwa nih anak kita arahkan untuk puasa. Jadi jangan jam 9 disodori nasi uduk semur jengkol. Jangan habis loh disedurin apa? Bakso, mie ayam, somai, minta jajan dikasih, jangan. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, sedikit-sedikit kita ajarin mereka kebiasaan-kebiasaan daripada apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak sempurna, tapi sedikit-sedikit saja. Ya, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan. Ya. Dan perlu kita ketahui tadi santunan kita bukan untuk hanya untuk anak yatim. Karena anak yatim kita ini mungkin tidak seberapa. Dan anak yatim ini kalau dalam kitab fikih itu dikatakan layut ma'da dan gak ada belum. Jadi anak yatim itu kalau sudah balik tidak disebut anak yatim. Nah makanya di sini kita tambahkan yatim dan du'afa. Yatim dan du'afa. Jadi mungkin ibu-ibu lihat tadi anak yang maju itu kan bapaknya ada. Itu bapaknya ada, ini juga dia punya bapak nih. Enggak apa-apa. Makanya kita katakan santunan yatim dan du'afa. Kita tidak mengatakan santunan yatim, apalagi yatim piatu. Zaman sekarang nyari orang yatim piatu susah. Di sini yang yatim piatu cuma satu doang tuh, Ihsan doang. Alhamdulillah ceramahnya yang paling menggelegar. Keren ya? Yang paling keren ini Ihsan. Kita doain ini biar jadi ulama dia. Karena banyak ulama yang asalnya juga yatim. Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad bin Hanbal yatim. Imam Sufyan Ats-Tsauri yatim. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi tidak lantas anak yatim ini tidak punya kesempatan untuk menjadi orang besar. Bahkan mereka ini kita kasih kita ini, ya kita ini yang ada di tengah-tengah kita anak-anak yatim ini, maka kewajiban kita untuk memperdulikan mereka dan memperhatikan mereka. Ya Bu ya, tadi disampaikan oleh Habib Syekhan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Allah mengatakan mereka sebagai pendusta agama. Yang namanya orang dusta itu orang bohong, bahasa kitanya tukang bohong. Kalau kata kita mah goroh. Ya Bu, kata Allah ini goroh nih orang. Kalau orang bohong kan kelihatannya begini, pada sebenarnya kagak. Itu namanya orang bohong kan begitu. Mengatakan, menampilkan, menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Paham? Sehingga dikatakan mereka pendusta. Tapi mereka pendusta dalam agama. Maksudnya apa? Tampangnya orang alim, tampangnya orang saleh. Pakai peci, pakai koko, pakai sorban, rajin ke masjid, rajin ngaji, baca Qur'annya, pakai tasbih, kagak pernah lepas dari tangannya. Kalau ngomong sebentar-sebentar astagfirullah, sebentar-sebentar subhanallah, sebentar-sebentar masya Allah. Ngomongnya luar biasa dah. Pokoknya nih orang kelihatannya udah soleh banget. Tapi sama anak yatim kagak pernah perhatian. Kita jangan nunjuk orang. Sekali lagi, kita ngaji bukan buat nunjuk, tapi buat nunjuk siapa? Sekarang kita tanya, kita termasuk orang pendusta agama apa bukan? Aku. Ya, jangan sampai kalau bisa. Siapa mereka pendusta dalam agama? Mereka yang tidak peduli keadaan anak yatim, walaupun mereka tampang orang-orang soleh, yang perempuannya pakai jilbabnya sampai ambiar-ambiaran, gabusnya sampai
ya, ambiar-ambiaran, ya, pakai kaos tangan, pakai sarung kaki, pakai cadar, pakai apa? Tapi kalau mereka tidak memperhatikan dan memperdulikan anak yatim, tetap Allah katakan mereka sebagai pendusta agama. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri nih, Bu, Pak, tanya sama diri kita sendiri, kita peduli nggak sama anak yatim? Sekarang saya tanya, ibu-ibu, anak yatim di kampung kita ada berapa? Berapa? Banyak baik. Ya kalau ditanya jumlah rambut saya berapa? Banyak, semua juga tahu. Banyak. Berapa jumlahnya? Siapa aja mereka? Tinggalnya di mana? Sekolahnya bagaimana? Masih sekolah apa kagak? Emaknya kerjanya apa? Kehidupannya bagaimana? Jajannya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Kita sampai ke situ nggak mikirnya? Enggak, kita memikir penjaringan kita aja. Ya Pak ya. Motor ganti-ganti dari bebek sampai emek. Bu. Bela-belain kita ganti motor, kita ganti mobil biar cakep, anak yatim kagak kepikiran. Ya Pak ya. Rumah bocor sedikit aja kita udah beringsatan. Ya Allah, bocor gimana nih? Panggil Bang Yaya, panggil si Am, panggil dia ini. Ya. Tapi anak yatim lapar kita peduli apa kagak? Anak yatim putus sekolah kita ngerti apa kagak? Pendusta agama. Ayo, ya Pak ya. Nah itu. Jadi jangan nunjuk orang-orang si anu. Kita ngerinya kita yang dicap sama Allah sebagai pendusta agama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama sayang sama kita. Udah unggal hari kita pusing, udah kagak mikirin anak yatim. Udah pusing kita mikirin penjaringan kita sendiri, mikir kontrakan belum dibayar, token bentar-bentar bunyi, belum utang dasar, utang gandang, utang bibir, belum utang selop, utang tas. Ya Pak ya Bu. Kadang-kadang apa dipikirin dah, kagak kepikiran anak yatim. Paling kagak jangan sampai kita masuk orang pendusta agama. Minimal setahun sekali kita perhatian sama anak yatim. Makanya ulama katakan 10 Muharram ada lebaran anak yatim. Memang kagak ada dalilnya. Tapi ini salah satu pendidikan dari ulama kita untuk kita supaya kita memperhatikan dan peduli kepada anak. Kapan lagi kalau begitu? Maka dari itu, ya, ini merupakan satu sarana buat kita buat peduli kepada anak yatim. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan acara ini dan ikut berpartisipasi serta mendukung acara ini. Baik dengan doanya, ya, baik dengan bantuannya, baik dengan keuangannya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya. Terutama misalnya Pak Haji Heri Fakri Nur yang sudah nyumbang, Pak Hadi Satrio yang sudah ikut nyumbang, dan juga jamaah dari Masjid Baitur Rahman Kemang, kemudian juga Ibu Ngatim di kapling sana belakang, kemudian juga Pak siapa namanya, bapaknya Rasya itu Pak Haji. Alhamdulillah dari kampung mana-mana Bu, dari kampung mana-mana perhatian sama anak yatim kita. Alhamdulillah dari kampung sini juga perhatian, melongok doa. Alhamdulillah, udah alhamdulillah aja dah pokoknya. Ya, untungnya dari kampung sebelah ada perhatian sama kampung sini terkait dengan anak-anak yatim sih. Walaupun orang-orang sini mungkin mereka orang-orang yang belum punya kesempatan untuk banyak berbagi terhadap anak-anak yatim. Paling tidak hormati anak-anak yatim, paling tidak muliakan anak-anak yatim, paling tidak sayangi anak-anak yatim. Kalaupun kita belum bisa menyantuni anak-anak yatim, kamu ya, supaya kita jangan sampai termasuk ke dalam orang pendusta agama. Mulai sekarang coba Bu, kalau nggak kepengen disebut pendusta agama, perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Siapa aja, tanya Bang Nurjaya, dia yang paling apal jumlah janda-janda yang ada di mari. Ngerti dia. Saya kalau nanya sama Bang Nurjaya, Bang Nur, janda di mari ada berapa? Dia apal. Ya. Kalau namanya janda kan sepaket tuh anak yatim. Masa ada anak yatim kagak di janda, kan kagak mungkin. Ada anak yatim pasti ada janda pasti ada anak yatim gitu Bang Namin. Bang Namin kiri guys. Gitu. Tanya Bang Namin katanya. Bang Nurjaya, Bang Nur, anak yatim di kita di kampung kita ada berapa orang, siapa aja?
Sekali-kali kita punya rezeki, kita nyantunin, kita panggil, tolong sini. Ya Cing, ya Jang, ya kok, sini. Lu punya duit apa kagak? Kagak. Udah lalu? Iya. Udah makan belum? Belum. Sini makan di rumah gua. Tenteng bawa ke rumah makan tuh. Ayo makan. Kalau dia malu, kasih duit jajan lu sama teman lu. Baik-baik lu ya. Main yang benar, jangan nakal. Begitu perhatian kita terhadap anak yatim ya begitu. Biar kata kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi itulah yang membuat anak yatim merasa terperhatikan. Walaupun nggak ada bapaknya, tapi semuanya jadi bapaknya dia. Semuanya jadi bapaknya dia. Nah, termasuk ingin saya sampaikan juga, termasuk sekarang yang masuk ke dalam hukum anak yatim, karena yatim itu sebagian ulama ada yang mendefinisikan sebagai man faqada abahu, orang anak yang kehilangan bapaknya. Ada yang menafsirkan begitu, bukan man mata abuhu, tapi man faqada abahu. Yatim itu adalah orang yang kehilangan sosok bapak. Jadi tidak selalu yatim itu orang yang bapaknya meninggal. Kadang-kadang disebut juga yatim itu anak ketika bapaknya hilang, kawin lagi kagak balik-balik. Nah, itu yatim juga tuh namanya. Ada bapaknya yang pergi kabur kagak balik-balik, yatim juga tuh. Ma bapaknya pisah, bapaknya kagak pernah perhatiin, kagak pernah nafkahin, itu yatim juga. Ada bapaknya kasus di penjara sampai belasan tahun, itu juga sama yatim. Kata ulama begitu. Jadi yatim tidak harus yang bapaknya meninggal. Tapi bisa juga disebut sebagai anak yatim ketika dia kehilangan sosok bapaknya. Entah dengan sebab kematian, atau sebab perceraian, atau sebab yang lain-lainnya yang membuat dia tidak mengenal sosok bapaknya, atau bapaknya kagak ngurusin. Makanya ibu-ibu, berapa anak yang hadir tadi kita santuni itu, ada di antara mereka yang memang kehilangan sosok bapaknya, walaupun bapaknya nggak tahu ada di mana. Masih hidup, tapi nggak tahu ada di mana. Aman yang muda di sana katanya begitu. Nah ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan cuma selalu anak yang bapaknya kagak ada. Wah, dia mau bapaknya ada. Terus kemana? Udah kemana? Itu yatim juga sama. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan ini kadang-kadang kurang kita sadari. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu sekalian untuk mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya, bisa melihat dan memotivasi serta menyemangati anak-anak kita. Ini anak-anak pasti senang dilihat sama ibu-ibu, bapak-bapak bisa tampil di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak. Mereka menjadi merasa memiliki harga. Mereka jadi merasa memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita dorong terus, ya, kita dukung terus anak-anak kita. Dan juga saya mohon doa, dukungan, perhatian dari ibu-ibu semua. Semoga program-program yang ada di Yayasan Darul Futuh dan Pondok Pesantren Darul Futuh bisa berjalan dengan baik. Segala apa yang direncanakan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pesantren yang betul-betul utuh, bisa menjalankan fungsinya sebagai pesantren sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Kita kepengen kita tutup semuanya sehingga nggak sembarangan orang bisa keluar masuk. Soalnya capek ini Bu, bentar-bentar kita bakar sampah, bentar-bentar kita bakar sampah. Yang bakar sampah mulu Bang Amin, itu sampah datang lagi. Iya, tahu. Kali mungkin kalau santet maka itunya datang santet ini sampah yang datang. Padahal ditulis gede banget di situ, jangan buang sampah di mari. Masih buang sampah di mari. Kadang-kadang begitu. Iya Bu, kadang-kadang buat kita mampet di mari. Ya ayo bocah ngorek-ngorek. Sampah kadang-kadang ada kasur, ada bantal, ada macam-macam gitu. Ya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, mari kita contohkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita jadi pada jorok akhirnya. Minum es, buang sembarangan. Makan ciki, buang sembarangan. Orang-orang tuanya pada begitu. Akhirnya pada niruin anak-anak. Bu, ya, tolong kasih contoh anak-anak yang baik. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan, jaga ketertiban, supaya kita juga bisa ngasih contoh anak-anak kita dengan hal-hal yang
yang paham Bu ya. Maka sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan kehadiran ibu bapak di sini semuanya dan dukungan perhatian ibu-ibu bapak kepada apa yang dilaksanakan daripada program-program Yayasan Darul Futuh, semuanya itu akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya tutup, saya lupa. Ntar ibu-ibu jangan pulang dulu. Ini kepala asrama sekaligus kepala koki, kepala tukang masak, kepala keamanan segala macam, Bang Dodi alhamdulillah masak semur jengkol. Kayaknya ibu cobain dah. Nanti kasih penilaian. Ya, nilainya bagaimana? Mau bagus, mau kagak, yang penting makan aja dah. Gitu aja ya. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.